Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Kompetensi yang kita pelajari hari ini, KD 3.2 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan suatu bilangan. Tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan faktor persekutuan suatu bilangan. Kelipatan persekutuan. Kelipatan dari dua bilangan yang nilainya sama disebut dengan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan beberapa cara anak-anak. Cara yang pertama, mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan. Kemudian tentukan bilangan yang nilainya sama. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 2 dan 4. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Setelah itu, kita tentukan kelipatan dari 2 dan 4 yang nilainya sama. Nah, kita cari kelipatan dari 2 dan 4 yang nilainya sama anak-anak. Berapa yang nilainya sama? Kita coba ya. 4. Ya, setelah itu 8. Ada lagi 12. Ada lagi anak-anak 16. Ada lagi dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Atau bisa kita juga mencari kelipatan 2 dan 4, bilangan pertamanya 4. Berarti ini kelipatan 4 terus anak-anak. Begitu ya anak-anak ya. Semakin paham ya untuk menentukan kelipatan persekutuan. Baik, sekarang kita yang kedua. Menggunakan garis bilangan. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 menggunakan garis bilangan anak-anak. Langkah pertama kita buat garis bilangan anak-anak. Seperti ini garisnya. Mulai dari 0
sampai 12 di sini. Boleh sampai 16, boleh sampai 20. Ini panah artinya masih ada seterusnya anak-anak ya. Nah, setelah itu kita buat dari 0, 1, 2, 3, 4 di sini sampai 12 ya. Setelah itu kita cari kelipatan dari 2. Kelipatan 2 berarti 0 ditambah dengan 2 sama dengan 2. Ditambah lagi 2 sama dengan 4. Ditambah lagi 2 sama dengan 6. Ditambah lagi 2 sama dengan 8. Ditambah lagi 2 sama dengan 10. Ditambah lagi 2 sama dengan 12. Kalau diteruskan tambah lagi 2 sama dengan 14 dan seterusnya. Setelah itu kita cari kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 berarti 0 kita tambahkan dengan 4. 0 tambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 4 lagi sama dengan 8. 8 tambah 4 lagi sama dengan 12. 12 tambah 4 lagi nanti ketemu 16 dan seterusnya. Setelah itu kita cari kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Masih ingat ya, kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan yang nilainya sama. Nah, sekarang kita lihat yang nilainya sama yang mana? Nah, di sini kelipatannya yang nilainya sama adalah 4. 4. Ini Ibu Tina lingkari 4. Terus berapa lagi anak-anak? 8. Berapa lagi anak-anak? 12. Nah, seperti ini. Jadi, bilangan yang dilingkari merupakan bilangan kelipatan 2 dan juga bilangan kelipatan 4. Atau merupakan bilangan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Jadi, didapatkan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Begitu anak-anak, semakin paham ya. Anak-anak bisa menggunakan cara pertama maupun menggunakan cara yang kedua. Sekarang kita belajar tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan, menentukan pengaturan waktu atau jadwal suatu kegiatan. Perhatikan jadwal khusus menggambar Ica dan Bayu selama 12 hari di bawah ini. Ica mengikuti kursus setiap 2 hari sekali. Nah, berarti tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12. Ica mengikuti kursus. Sedangkan Bayu mengikuti kursus setiap 3 hari sekali, yaitu pada tanggal 3, tanggal 6, tanggal 9, dan tanggal 12. Tanda centang warna merah ini, anak-anak, warna merah ini, dan ini tanggal di mana Ica dan Bayu mengikuti kursus menggambar bersama-sama yang merupakan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Jadi Ica dan Bayu akan bersama-sama mengikuti kursus itu pada tanggal 6 dan tanggal 12. Karena 6 dan 12 ini merupakan kelipatan persekutuan. Paham ya anak-anak contoh masalah yang berhubungan dengan kelipatan persekutuan? Baik, selanjutnya akan belajar tentang faktor persekutuan bilangan. Faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Cara menentukan faktor persekutuan 2 bilangan. Langkah pertama,
tentukan faktor bilangan dari masing-masing bilangan. Setelah itu, tentukan faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Sebagai contoh, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Caranya tadi, kita tentukan faktor bilangan dari masing-masing bilangan. Kita tentukan terlebih dahulu faktor bilangan dari 16 dan 20 anak-anak. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Langkah berikutnya, kita tentukan faktor yang sama dari kedua bilangan ini anak-anak. Nah, faktor yang sama berapa? Kita beri lingkaran. Faktor yang sama 1. Berapa lagi anak-anak? 2. Berapa lagi? 4. Apakah 5 sama? Tidak. Berapa lagi anak-anak? 8 sama? Tidak. 10 sama? Tidak. 20 sama? Tidak. 16 sama? Tidak. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Nah, ini merupakan faktor yang sama dari kedua bilangan ini. Paham anak-anak? Paham ya? Semakin paham ya? Baik. Mencoba lagi ke contoh soal yang kedua anak-anak. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 30. Langkah pertama, kita cari faktor bilangan dari 18 dan 30 terlebih dahulu. Kita cari faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Setelah itu, kita tentukan faktor yang sama dari kedua bilangan ini anak-anak. Faktor yang sama berapa? Yuk kita cari 1. 1 ini juga 1 sama ya. Terus 2. Berapa lagi anak-anak? 3. 5 apakah sama? Tidak. 6 apakah sama? Iya. Ini punya 6, punya 6. 6. Ada lagi anak-anak yang sama? 9, 10, 15, 18, 30 tidak sama. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Paham ya anak-anak ya? Semakin paham ya untuk menentukan faktor persekutuan? Baik, lanjut. Sekarang kita akan ke contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan faktor persekutuan. Membagi dua atau lebih jenis benda ke dalam beberapa tempat dengan isi setiap tempat sama banyak. Misalnya, Tono akan memasukkan 8 apel dan 20 jeruk dalam beberapa kantong sama banyak. Tentukan banyak kantong yang mungkin diperlukan Tono. Tono tadi mempunyai 8 apel dan 20 jeruk. Jika akan dimasukkan ke dalam satu kantong, maka
Setiap kantong berisi 8 apel dan 20 jeruk. Tetapi jika dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik, maka tiap plastik akan berisi 8 bagi 2, 4 apel. Dan 20 bagi 2, 10 jeruk. Ini jika kantong plastiknya ada 2. Jika kantong plastiknya itu ada 4, maka 8 kita bagi 4, akan ada 2 apel di setiap kantong. Dan 20 bagi 4, 5 jeruk di setiap kantong. Jadi kemungkinan kantong yang diperlukan Tono adalah 1 kantong berisi 8 apel dan 20 jeruk. Atau bisa juga 2 kantong. Masing-masing kantong berisi 4 apel dan 10 jeruk. Atau bisa juga 4 kantong plastik, di mana setiap kantong berisi 2 apel dan 5 jeruk. Anak-anak, kemungkinan 1, 2, atau 4 kantong didapat karena bilangan tersebut merupakan faktor persekutuan dari 8 dan 20. Paham ya anak-anak ya? Baik, terima kasih. Sekarang kita akan berlatih supaya anak-anak lebih memahami. Nomor 1. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 6. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 6 dimulai dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Setelah menentukan kelipatan dari 2 bilangan ini, langkah berikutnya adalah menentukan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan artinya kelipatan dari 2 bilangan ini yang nilainya sama. Yang nilainya sama di sini adalah 6. Ya, berapa lagi anak-anak? 12. Berapa lagi yang sama? 18. Nah, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6. 12, 18, nanti ditambah 6 lagi 24, ditambah 6 lagi 30, dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Sekarang lanjut ke nomor 2. Tentukan kelipatan persekutuan dari 10 dan 15. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 10 dan 15. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Langkah berikutnya, kita tentukan kelipatan dari 10 dan 15 yang nilainya sama. Yang nilainya sama di sini 30. Berapa lagi anak-anak? 60 ya, bagus. Berapa lagi? 90. Dan seterusnya. Nah, yang nilainya sama ini merupakan kelipatan persekutuan dari 10 dan 15, yaitu 30, 60, 90, dan seterusnya. Paham ya? Oke, bagus. Lanjut ke sekarang kita ke nomor 3. Tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 20.
Langkah pertama, anak-anak mencari faktor dari 8 dan faktor dari 20. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Setelah itu kita cari faktor dari 8 dan 20 yang nilainya sama. Yang nilainya sama berapa anak-anak? Ya, bagus. 1. Ya, 1 nilainya sama. Setelah itu 2. Ya, bagus. Ada lagi anak-anak? 4. Ya, ada lagi? Tidak ada. Jadi, faktor persekutuan dari 8 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Paham ya? Lanjut ke nomor 4. Tentukan faktor persekutuan dari 9 dan 18. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu faktor dari 9. Faktor 9 adalah 1, 3, dan 9. Sedangkan faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Langkah berikutnya kita cari faktor dari 9 dan 18 yang nilainya sama. Kita cari yang nilainya sama berapa anak-anak? 1, bagus. Selain itu 3, ya, ada lagi 9. Oke, bagus anak-anak. Jadi faktor persekutuan dari 9 dan 18 adalah 1, 3, dan 9. Terima kasih anak-anak, hebat semuanya. Anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Tentunya anak-anak semakin paham ya. Nah, setelah ini silahkan anak-anak kerjakan tugas dari Bu Tina. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.